Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Mitra Kominfotik, hari ini Kabar Gorontalo Sepekan akan mengajak Anda untuk ikut bersama-sama dengan Forum DAS Provinsi Gorontalo dalam mengkoordinasikan program pengelolaan daerah aliran sungai bersama Universitas Muhammadiyah Gorontalo melalui program kerja kuliah dakwah. 4, 3, 2, 1, 0. Pelaksanaan simulasi diawali dengan pengamanan kampanye oleh salah satu calon presiden yang dilaksanakan di wilayah Kota Gorontalo. Dalam simulasi itu digambarkan cara dan tindakan personel Polri yang berhasil menangani situasi penghadangan dan penolakan kampanye oleh sejumlah aksi massa. Simulasi berikutnya keributan yang terjadi pada sebuah tempat pemungutan suara yang diakibatkan oleh penolakan hasil penghitungan suara oleh seorang saksi hingga tindakan anarkis yang dilakukan oleh aksi massa. Pelaksanaan kegiatan hari ini merupakan gambaran bagaimana kita melakukan pengamanan di Provinsi Gorontalo dalam rangka pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan bulan Februari 2024. Tentu kesiapan ini kita butuhkan menjamin keamanan, kondusivitas daerah kita. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh jajaran Polri, TNI, dan seluruh komponen yang terlibat nanti di dalam pengamanan ini. Dan tentu juga kita berharap simulasi ini tidak harus terjadi dalam bentuk yang nyata di saat pelaksanaan pemilu. Kita berharap pemilu 2024 itu berjalan dengan aman dan lancar. Simulasi diikuti oleh 1.136 personel Polri. Terdiri dari 745 personel Polda Gorontalo, 179 personel Polresta Gorontalo Kota, dan 212 personel dari Polres Bone Bolango. Simulasi juga melibatkan unsur TNI, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan Satuan Polisi Pamung Praja. Mitra Kominfotik, saat ini tim Kabar Gorontalo Sepekan bersama Forum DAS Provinsi Gorontalo sudah berada di Kelurahan Polohungo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Dan di lokasi ini kami akan melakukan peninjauan pemasangan instalasi penampungan air hujan atau IPA yang sudah didistribusikan oleh Forum DAS Provinsi Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Komisi Pemilihan Umum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD untuk pembiayaan pemilu dan pemilihan kepala daerah tahun 2024.
NPHD ditandatangani oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya bersama Ketua KPU Gorontalo Fadlian Tokum pada rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Aula Rumah Jabatan Gubernur pada Selasa 24 Oktober 2023. Ismail mengungkapkan Menteri Dalam Negeri dalam surat edarannya mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menyiapkan dana pilkada dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Rinciannya 40% dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2023 dan 60% pada APBD 2024. Terkait hal itu, staf ahli bidang sosial politik dan kebijakan publik Kemenaker Republik Indonesia ini meminta seluruh pemerintah kabupaten kota di Provinsi Gorontalo untuk segera menindaklanjuti surat edaran Mendagri tersebut. Kemarin saya menyampaikan mohon maaf untuk demo dan Gorontalo Kala yang baru saja saya tanda kemarin. Itu hasil evaluasinya saya sudah sampaikan bahwa semua kabupaten kota saya yakin bisa menganggarkan 40%. Sebelumnya, penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Budianto Sidiki menjelaskan bahwa kesepakatan terhadap nilai NPHD melalui serangkaian proses yang cukup panjang. Nilai tersebut disesuaikan dengan usulan KPU dan kemampuan APBD. Hadir pada kegiatan itu unsur Forkopimda Provinsi Gorontalo, Wali Kota Gorontalo Marten Taha, serta pejabat yang mewakili para bupati. Hadir pula Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadlian Tokum, Ketua Bawaslu Idris Usuli, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Itulah tadi kita sudah meninjau instalasi penampungan air hujan yang ada di Desa Polohungo, Kecamatan Limboto. Dan sekarang tim Kabar Gorontalo Sepekan bersama Forum Das Provinsi Gorontalo sudah beralih di Desa Bakti, tepatnya di Kecamatan Pulubala untuk meninjau kebun bibit rakyat. Langsung saja, mari ikuti saya. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya mengapresiasi kegiatan Jambore Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK tingkat Provinsi Gorontalo. Diikuti seluruh pengurus dari tiap kabupaten kota, kegiatan ini berlangsung di Rujak Gubernur pada Minggu 22 Oktober 2023. Meskipun memiliki banyak kesibukan, Penjagop Ismail memuji kesediaan TPPKK dalam melaksanakan Jambore yang bertujuan menambah wawasan dan persahabatan untuk memotivasi para kader ini. Terlebih dalam menunjang terwujudnya keluarga yang sehat dan sejahtera. Pada kesempatan ini Penjagop Ismail tidak lupa mengajak seluruh TPPKK untuk menurunkan angka tengkes dan kemiskinan ekstrim di Gorontalo. Tidak hanya keroyokan dalam bekerja, tetapi juga perlu kerjasama untuk mewujudkan bebas tengkes. Selebihnya semangat Jambore PKK ini diharapkan bisa menumbuhkan kreativitas dan inovasi pengurus serta kader dalam mewujudkan keluarga Indonesia maju dan sejahtera. Apalagi kata sejahtera masih jauh dari rakyat Gorontalo, dengan melihat daerah ini masih berada pada urutan kelima tertinggi miskin di Indonesia. Rangkaian kegiatan Jambore PKK tingkat Provinsi Gorontalo meliputi lomba penyuluhan PKBN, lomba penyuluhan masak dan cinta menu berbahan dasar pangan lokal, dan lomba penyuluhan pentingnya pendidikan serta ketahanan ekonomi keluarga. Ada pula lomba yel-yel dan cerdas cermat, paduan suara, dan lomba potensi dini tumbuh kembang karang. Dalam kesempatan ini, saya selaku PJ Gubernur Gorontalo dan juga selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo
menyampaikan dan menyambut baik atas terselenggaranya Jambore Kader PKK tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2023. Mari juga saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus dan anggota tim penggerak PKK se-Provinsi Gorontalo, baik tim penggerak PKK provinsi maupun kabupaten kota. Mitra Kominfotik, saat ini saya sudah bersama salah satu anggota Forumdas Provinsi Gorontalo. Langsung saja kita tanya-tanya ya, Pak Lukman Mustaki. Langsung saja kita tanya, kira-kira tujuan dari program pembibitan Forumdas Provinsi Gorontalo ini seperti apa, Pak? Iya, pertama kita sampaikan bahwa Forumdas bekerja sama dengan BPDAS ya, dalam pemberdayaan masyarakat. Salah satunya pendampingan kita yaitu kegiatan pembibitan kebun bibit rakyat ini yang didanai oleh BPDAS Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini kebun bibit rakyat. Jadi kami sangat berharap bahwa masyarakat bisa kembali menumbuhkan, menanam gitu. Jadi di mana misalnya kita lihat kondisi sekarang, apalagi yang sekarang kondisi panas ya. Jadi untuk itu kami berharap bahwa masyarakat bisa menanam pohon yang dalam artian pohon yang bermanfaat. Contoh misalnya masyarakat di Desa Waktu ini mereka mengajukan tentang jambu mente. Jadi jambu mente ini harapan kami dari Forumdas dan BPDAS bahwa tanaman ini bermanfaat bagi masyarakat. Jadi dari hasil buahnya dan mengatasi kekeringan di masyarakat itu sendiri. Mungkin seperti itu. Baik, makasih Pak. Ya, makasih. Ya, Mitra Kominfotik, itulah tadi informasi kita sudah dengarkan langsung dari anggota Forumdas, Bapak Lukman Mustaki. Nah, selanjutnya kita simak dulu liputan berikut ini. Penjabat Sekretaris Daerah Budianto Sidiki mengapresiasi upaya Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Provinsi Gorontalo dalam menjaga dan meningkatkan kualitas keamanan pangan yang ada di daerah. Upaya tersebut terlihat dari prestasi yang didapatkan oleh Provinsi Gorontalo di tahun 2023 ini. Dua penghargaan yang diraih oleh BPOM yakni peringkat 2 Desa Pangan Aman Regional Timur di Desa Buluwatu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara. Peringkat 2 Pangan Jajan Anak Sekolah atau PJAS Aman Regional Timur di SDN 9 Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Lebih lanjut, kata Budi, pembangunan di bidang kesehatan masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup banyak untuk mengejar target indikator makro daerah. Ia mencontohkan masih rendahnya angka usia harapan hidup di angka 68,51%, tingginya prevalensi Tenkes yang berkisar di angka 23,8%, serta menjadi provinsi tertinggi nomor 2 dengan keluhan kesehatan yang berada di angka 35,85%. Perwujudan tata kelola pemerintahan baik dilihat dari pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, karena pada hakikatnya pelayanan publik itu merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah. Olehnya, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan yang ada di daerah untuk terus bersinergi dan bekerja sama dalam menangani hal tersebut, termasuk Balai POM sebagai lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Ya, Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini.
Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Jajaran aparatur sipil negara dan pegawai tidak tetap Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo melakukan penandatanganan Fakta Integritas terhadap netralitas pemilu usai apel pagi pada Senin 23 Oktober 2023. Penandatanganan sesuai arahan Gubernur Gorontalo ini disaksikan langsung oleh Kadis Kominfotik Rifli Katili. Arahan terkait meminta seluruh pimpinan OPD untuk menindaklanjutinya di masing-masing instansi ini juga dilakukan dengan pengucapan ikrar netralitas. Harapannya ikrar yang sudah diucapkan dan fakta integritas yang telah ditandatangani bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Penandatanganan fakta integritas. Terkait hal ini, rekan-rekan sekalian, saya tadi coba searching di Google, bahwasanya sudah ada SKB surat kesepakatan bersama 3 kementerian ya terkait dengan netralitas ASN. Jadi ASN ini tidak hanya PNS tetapi juga yang non ASN. PTT untuk sama-sama nanti semuanya ikut bertanda tangan ya. Satu orang satu lembar, tidak usah baku rampas mulai basamun. Jadi sebelum kita tanda tangan, sama-sama mengingatkan termasuk diri saya, ada 9 poin penting ya di SKB ini yang kita harus wanti-wanti. Sementara itu, Rifli mengungkapkan bahwa pemerintah telah menerbitkan surat keputusan bersama atau SKB tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang memuat 9 poin penting. ASN harus mencermati potensi gangguan netralitas yang bisa terjadi dalam setiap tahapan pemilu dan pilkada yang bisa terjadi sebelum hingga setelah penetapan kepala daerah yang terpilih. Adapun perilaku-perilaku yang dilarang terkait pemilu bagi ASN berdasarkan SKB netralitas, yakni kampanye atau sosialisasi media sosial, baik itu posting, share, komentar, dan like, menghadiri deklarasi calon, ikut sebagai panitia atau pelaku, ikut kampanye dengan atribut PNS, serta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Kemudian menghadiri acara parpol, menghadiri penyerahan dukungan parpol ke paslon, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau melakukan ajakan, himbauan, dan seruan, serta memberikan kembali dukungan ke caleg atau calon independen kepala daerah dengan memberikan KTP.